Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proyek kami yaitu sistem pendukung keputusan seleksi rekrutmen karyawan dengan metode Fuji Sugeno yang beranggotakan Nadifa Lutfiah, lalu ada Rofiqah Wahyuni Tias, dan saya sendiri Dewangga Putra Yusafa. Bagian abstrak, sumber daya manusia merupakan aset yang penting bagi perusahaan. Itu penerimaan capaian bagi perusahaan. Proses konsentrasi agar tidak terjadi kesalahan mendapatkan calon karyawan sesuai dengan standar kriteria yang sudah ditentukan. Maka dibutuhkan sebuah sistem yang mampu membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini menggunakan metode Fuji Sugeno untuk mengatasi permasalahan tersebut. Variabel input yang digunakan dalam perhitungan Fuji Sugeno adalah hasil tes TPA, hasil tes TOEFL, dan hasil tes BK. Sistem ini adalah rekomendasi apakah karyawan layak direkrut atau tidak, dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk digunakan sebagai penunjang alat bantu dalam perekrutan karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rofiqah Wahyuni Tias. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah pendahuluan. Mencari dan merekrut karyawan pada masa pandemi COVID-19 ini bukanlah perkara yang mudah bagi sebuah perusahaan, karena karyawan merupakan salah satu aset penting bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Perusahaan akan berkembang pesat dan maju juga dengan adanya peran dari karyawan yang dipilih dan direkrut secara baik dan benar. Merekrut seorang karyawan juga harus dapat dikelola dengan baik oleh sebuah perusahaan melalui departemen atau divisi yang menangani sumber daya manusia. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menerapkan Fuji Inference System dengan metode Sugeno dengan melakukan pembobotan terhadap kriteria-kriteria yang dijadikan penilaian untuk melakukan perekrutan karyawan tetap. Logika Fuji adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Teknik ini menggunakan teori matematis himpunan Fuji. Logika Fuji berhubungan dengan ketidakpastian yang telah menjadi sifat alamiah manusia. Ide dasar dari logika Fuji muncul dari prinsip ketidakjelasan. Teori Fuji pertama kali dibangun dengan menganut prinsip teori himpunan. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan agar dapat digunakan oleh perusahaan sebagai pertimbangan dalam perekrutan karyawan tetap. Manfaat kebijakan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk digunakan sebagai penunjang alat bantu dalam perekrutan karyawan tetap. Penelitian ini juga dapat memberikan dasar pertimbangan untuk mempromosikan seorang karyawan yang dinilai layak. Oke, selanjutnya yaitu bab 2, pembahasan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Lalu dilakukan perhitungan sistem invariasi Fuji untuk mengetahui rentang nilai kriteria yang akan dijadikan sebuah data dalam pemilihan seleksi calon karyawan. Berdasarkan data yang sesuai dari kriteria sebuah perusahaan, himpunan Fuji ini merupakan kesatuan dari yang mewakili keadaan tertentu dalam sebuah variabel Fuji. Pada proses ini telah digunakan sebuah himpunan Fuji
dalam dua variabel linguistik, yaitu lulus dan tidak lulus. Dengan himpunan fusi inilah yang akan disesuaikan berdasarkan pendapat sang pakar. Selanjutnya yaitu metode analisis. Mengingat banyaknya inputan yang ada, maka akan dibuat beberapa poin-poin. Yang pertama, terdapat parameter input yang digunakan adalah standar kelayakan penerimaan pegawai baru, ada tes IPK, tes TOEFL, dan tes TPA. Untuk nilai IPK ditentukan oleh asal institusi pendidikan dan ditentukan oleh institusi perusahaan. Ketika output yang dihasilkan adalah berupa kelayakan dan nilai kelayakan calon pegawai baru. 4. Untuk pembentukan fusi rule dilakukan dengan analisa terhadap nilai calon pegawai yang berdasarkan nilai IPK, TOEFL, dan TPA. 5. Metode fusi yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode fusi Sugeno. 6. Proses defusifikasi dilakukan dengan metode weighted average. Dan terakhir, setelah mendapatkan nilai yang merupakan nilai kelayakan, maka nilai tersebut akan disesuaikan dengan indeks yang akan menentukan kelulusan calon pegawai tersebut. Tempatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vivi. Selanjutnya adalah pembentukan himpunan fusi. Tahap fusifikasi akan mengubah variabel masukan fusi menjadi berubah fusi yang disajikan dalam bentuk himpunan fusi dengan fungsi keanggotaan yang digunakan. Tendean Sugiarto 2008. Dalam penelitian eksperimen ini, variabel-variabel yang digunakan pada sistem fusi adalah sebagai berikut. Pada tabel pertama, variabel perekrutan karyawan di sini memiliki dua fungsi, yaitu input dan output. Pada fungsi input memiliki nama variabel IPK dengan semesta 0 hingga 4, kemudian variabel tes TOEFL dengan semesta 0 hingga 630, dan variabel tes TPA dengan semesta 0 hingga 750. Kemudian pada fungsi output memiliki variabel rekomendasi dengan semesta 0 hingga 100. Kemudian pada tabel 2, himpunan perekrutan karyawan, di sini variabel input terdapat 4 variabel input. Yang pertama ada variabel IPK dengan nilai input rendah dengan domain 0 hingga 1, kemudian nilai input sedang dengan domain 1 hingga 3, dan nilai input tinggi dengan domain 3 sampai 4. Kemudian ada variabel input tes TOEFL dengan nilai input rendah dengan domain 0 hingga 420. Lalu ada nilai input sedang dengan domain 420 hingga 540 dan nilai input tinggi dengan domain 540 hingga 630. Selanjutnya pada variabel input tes TPA memiliki nilai input rendah dengan domain 0 hingga 300. Kemudian ada nilai input rendah dengan domain 300 hingga 600 dan nilai input tinggi dengan domain 600 hingga 750. Dan yang terakhir adalah variabel input rekomendasi dengan nilai input lulus dengan domain 700 hingga 70 hingga 100 dan nilai input tidak lulus dengan domain 0 hingga 70. Dari himpunan fusi pada tabel 2, maka variabel-variabel yang ada dapat dipresentasikan fungsi atau derajat keanggotaannya dengan menggunakan kurva bahu dan kurva segitiga dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama ada IPK dengan nilai input tinggi X yaitu X 3 hingga 4. Kemudian ada variabel sedang X dengan tinggi 1 hingga 3 dan variabel input rendah X dengan tinggi 0 hingga 1. Kemudian pada yang kedua ada tes TOEFL dengan variabel input tinggi X
dengan tinggi 540 hingga 630. Kemudian ada variabel input sedang X dengan tinggi 420 hingga 540 dan variabel input rendah X 0 hingga 420. Selanjutnya ada tes TPA dengan variabel tinggi X dengan panjang 600 hingga 750. Kemudian ada variabel sedang X dengan panjang 300 hingga 600 dan variabel rendah X dengan panjang 0 hingga 300. Selanjutnya, silakan Mas Dewangga. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu sistem inferensi. Suatu sistem yang melakukan perhitungan berdasarkan pada konsep teori himpunan fusi, aturan fusi, dan konsep logika fuzzy, yaitu sistem inferensi. Kusuma Dewi tahun 2003. Sistem inferensi fusi terdapat input fuzzy berupa nilai Kripke. Nilai Kripke tersebut akan dihitung berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuat menghasilkan besaran fusi yang disebut proses fazifikasi. Sistem inferensi metode Fuzzy-Sugeno membentuk sebuah rules space atau basis aturan dalam bentuk sebab akibat atau if then. Langkah pertama dalam perhitungan metode Fuzzy-Sugeno adalah membuat suatu rule fuzzy. Langkah selanjutnya dihitung derajat keanggotaan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Setelah diketahui nilai derajat keanggotaan dari masing-masing aturan fuzzy, dapat ditentukan nilai alfa predikat dengan cara menggunakan operasi himpunan fuzzy. Oke, ini adalah tabel rule base yang terdapat rule-nya hingga 9, lalu terdapat variabel input, TPK table dan TPA, dan hasilnya. Lalu selanjutnya dalam tabel di atas yang tertera adalah rule atau keputusan yang digunakan dalam penilaian ini. Pembentukan rule ini dapat dilakukan oleh pakar atau ahlinya sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Rule sebagai teknik representasi pengetahuan secara umum, rule memiliki evidence lebih dari satu yang menghubungkan oleh kata penghubung and atau or, atau kombinasi keduanya, tetapi sebaliknya. And dan or secara sekaligus dalam satu rule. T. Sutojo Mulyanto edi 2 tahun 2011. Dalam pengambilan keputusan rule terlebih dahulu dengan dimiliki oleh calon karyawan. Ada pada himpunan setiap rules, selanjutnya disusun antar rules untuk mencari nilai A predikat setiap rules. Selanjutnya yaitu pada proses defusifikasi. Langkah terakhir dalam metode Fuzzy-Sugeno adalah mencari nilai output berupa nilai Kripke yang dikenal sebagai proses defusifikasi. Metode yang digunakan dalam proses ini adalah metode WA atau weighted average. Rumusnya yaitu Z sama dengan A predikat 1 kali Z predikat Z1 ditambah A predikat 2 Z2 dan seterusnya hingga A predikat N. Lalu untuk hasilnya ini menggunakan Jupyter Notebook, hasilnya seperti yang terlihat di layar. Terdapat indeks kelayakan diterima, lalu terdapat waiting list dan kelulusan. Selanjutnya akan dilakukan oleh Mbak Vivi. Silakan. Baik, yang terakhir adalah penutupan. Hasil penelitian ini menggunakan metode Fuzzy-Sugeno agar dapat diimplementasikan kepada sebuah perusahaan untuk menentukan penyeleksian calon karyawan. Hasil penelitian ini memiliki rasio keakuratan hingga 80% sehingga penggunaan metode Fuzzy-Sugeno untuk pengambilan keputusan dengan variabel input nilai tes TPA, nilai tes TOEFL, nilai tes IPK berhasil menentukan pelamar yang lolos seleksi ke tahap selanjutnya. Tetapi dalam penelitian ini masih perlu dikembangkan lagi dalam pembuatan sistem pendukung keputusan, mulai dari tahap seleksi administrasi hingga tahap keputusan pelamar diterima sebagai karyawan dengan menambahkan kriteria-kriteria yang lain sebagai variabel input.
sehingga sistem pendukung keputusan dapat bekerja lebih baik lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.